Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Hanifah dalam mata kuliah Audit Management. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai audit efektivitas dan pelaporan hasil audit SDM. Sebuah langkah penting dalam memastikan sistem kerja organisasi tetap sehat, efisien, dan adaptif di era digital. Audit efektivitas SDM merupakan proses sistematis yang menilai sejauh mana fungsi SDM memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Berbeda dengan audit keuangan, audit ini menilai kualitas kontribusi manusia dalam sistemnya. Nah, menurut pendekatan terkini, efektivitas SDM dinilai dari motivasi karyawan, sejauh mana karyawan termotivasi bekerja dengan kualitas dan inisiatif tinggi. Kemudian pengembangan diri, apakah perusahaan menyediakan ruang pertumbuhan karir termasuk reskilling dan upskilling. Kemudian work-life integration, apakah sistem kerja fleksibel dijalankan dengan baik untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, tren terbaru menunjukkan bahwa perusahaan dengan SDM yang merasa diperhatikan bukan hanya digaji, menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dan turnover yang lebih rendah. Organisasi SDM tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi sebagai mitra strategis dalam bisnis, maka audit efektivitas menyasar 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah goal approach. Apakah target Departemen SDM seperti efektivitas rekrutmen, pelatihan, dan retensi tercapai? Kemudian research approach. Bagaimana kualitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran teknologi SDM? Internal process approach. Sehatkah proses kerja internal SDM? Apakah ada budaya komunikasi terbuka, digitalisasi sistem HRIS, serta sistem evaluasi berbasis data? Nah, perusahaan yang menerapkan HR Analytics canggih kini menilai efektivitas SDM melalui dashboard real time seperti produktivitas per tim, kemudian data rate. Kepuasan kerja tidak bisa lagi dinilai hanya dari gaji. Kini, audit kepuasan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti yang pertama adalah psychological safety. Nah, ini adalah ruang untuk menyuarakan pendapat, keadilan organisasi, keunggulan kesehatan mental dan kesejahteraan atau employee well-being program. Kemudian ada audit ketaatan. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah internal compliance. Apakah SOP internal ditaati seluruh staf? Apakah ada pelanggaran etik? Kemudian yang kedua adalah external compliance. Apakah organisasi patuh pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, K3, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Nah, yang terpenting adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Departemen SDM wajib menjamin bahwa data karyawan tidak disalahgunakan. Ini juga bagian dari audit modern. Nah, audit lingkungan kerja saat ini mencakup 3 indikator. Yang pertama adalah trailing indicators atau data kecelakaan, absensi, dan lain-lain. Yang kedua adalah current indicators, ya ini hasil audit K3, investigasi insiden, kemudian leading indicators, keterlibatan proaktif dalam keselamatan kerja. Nah, perusahaan progresif bahkan telah menerapkan sensor lingkungan dan IoT untuk memantau kondisi kerja real time. Setelah audit dilakukan, laporan hasil audit bukan sekedar dokumen, ini adalah alat perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, pelaporan audit SDM harus memuat informasi objektif dan signifikan. Format sistematif dan mudah dibaca, rekomendasi berbasis data, dan berorientasi solusi. Dan yang terpenting, program aksi. Semua laporan audit yang baik harus diikuti dengan action plan yang disusun bersama dengan auditor dan manajemen. Berikut alurnya. Nah, jadi ada temuan audit, kemudian dilakukan klarifikasi dan persetujuan. Selanjutnya dilakukan rencana tindakan, kemudian diimplementasikan. Kemudian selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, lalu verifikasi hasil, dan yang terakhir adalah dokumentasi final. Nah, praktik
praktiknya, saat ini juga mendorong penggunaan platform digital audit yang kolaboratif dan berbasis cloud. Nah, untuk mempercepat transparansi dan responsivitas. Nah, rekan-rekan sekalian, audit SDM kini bukan lagi sekedar pemeriksaan, tapi juga bagian dari transformasi strategis organisasi. Nah, audit yang baik adalah audit yang mendeteksi ketidaksesuaian, memantik perubahan, dan mendorong inovasi manajemen SDM. Nah, di era VUCA dan digitalisasi saat ini, audit SDM harus adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada masa depan. Nah, terima kasih sudah menyimak, pertemuan kali ini. Jika, video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.